خلقنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن ينظر عند وضعه أمة نيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود، فعبرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا رسول الله جئنا لزيارة سنينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah kita dapat undangan dari Pondok Pesantren Al-Futuhat yang akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tepatnya pada hari Rabu 25 Oktober jam 8 malam. Tempat Kampung Cibadak, RT Sauk, Kabupaten Tangerang. Bagi jamaah mungkin yang ada waktu dan berkesempatan untuk hadir dipersilakan, dan saya ingin mengumumkan sedikit dari Pondok Pesantren Al-Futuhat akan menyebarkan kalender dan minyak wangi dengan mahar 10.000 untuk membantu atau itu sudah termasuk infak untuk menyelenggarakan peringatan Maulid di Pesantren Al-Futuhat. Mungkin dari tim Al-Futuhat bisa muter dan kita iringi dengan Allahumma sholli ala sayyidina. Bagi yang berkenan bisa kalender dari Pondok Pesantren Al-Futuhat sudah termasuk infak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadiratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir,
Ya, alhamdulillah kita punya apa? Aparatur pemerintah, orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Kita punya pejabat, orang-orang yang senang sama Maulid. Ya, sampai dewannya nih, masya Allah, nih ada di belakang ini. Aduh, masya Allah, nggak enak ngebelakangin Pak Dewan ini. Ya, sampai dewan datang di sini. Karena apa? Bukan karena kita, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang saya hormati Pak RW 06 Pak Muhammad Akmal, Kepala Desa Cibogo, Bapak Abdul Somad, Bapak Haji Sarjito, orang tua kita. Sini juga ada Ustaz Haji Tubagus, Syekh Kikul Balfi, Al Ustaz Agus, Ketua RT tadi yang udah nyampaikan sambutan, ya. Nah, dan juga ada Bapak Dewan, Bapak Aditya Wijaya. Kita doakan semua aparatur pemerintah kita, mudah-mudahan Allah kasih istiqomah. Mudah-mudahan Allah kasih mereka jalan yang benar, jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah kasih mereka semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga yang saya hormati buat semua para asatidz, para habaib, para ajengan, para tuan guru, bapak-bapak yang sudah hadir, wabil khusus panitia perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana mengorbankan harta, tenaga, pikiran untuk terselenggaranya Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ibu-ibu jamaah yang sudah hadir di acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang insya Allah tempat ini Allah curahkan rahmatnya buat kita. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua hajat-hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesusahan Allah angkat kesusahannya. Yang punya utang Allah lunasin hutangnya. Tahu itu banyak utang, tahu nggak usah utang, amin, biasa aja ya. Mudah-mudahan kita semua yang keluar dari tempat ini, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat berkirim salam tak lupa kita curahkan dari Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini malam yang sangat istimewa buat kita semua yang hadir. Kita semua hadir memperingati daripada maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang sangat istimewa, asyik, enak, adem, sejuk. Bergembira kita dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Allah berkata di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad. Bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan keutamaan Allah dan rahmat dari Allah, hendaklah mereka semua bergembira. Ulama menafsirkan apa itu keutamaan fadl. Ada yang bilang fadl ini Al-Quran, ada yang bilang fadl ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rahmat, apa rahmat? Ulama banyak juga menafsirkan rahmat ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kita disuruh bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Tidaklah Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi Muhammad ini sebagai rahmat buat kita yang hadir, buat seluruh alam semesta. Maka bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu keharusan buat kita. Jangan kita masuk bulan Maulid masang muka masam, cemberut, nggak seneng, perih hati kita sama datangnya bulan Maulid. Bulan Maulid harusnya kita senang sama Nabi Muhammad, ini kita sedih, getek. Kalah kita sama orang-orang kafir. Ya. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab namanya. Tahu Abu Lahab? Itu pamannya Nabi. Namanya Abu Lahab. Ini Abu Lahab bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab senang sama Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad lahir. Senangnya Abu Lahab lahirnya Nabi bukan karena dia mau jadi Nabi, bukan. Tapi karena dia girang punya keponakan laki-laki. Senang Abu Lahab mau punya keponakan laki-laki. Lahir Nabi Muhammad girang. Saking girangnya Abu Lahab sama kelahirannya Nabi Muhammad, ini Abu Lahab memerdekakan budak. Abu Lahab punya budak. Saking girangnya sama lahirnya Nabi Muhammad, ini budaknya dimerdekakan sama Abu Lahab. Ya? Dengan sebab girangnya Abu Lahab, Allah ringankan azabnya dia. Setiap hari Senin dikatakan setiap hari Senin itu dari jari jemarinya keluar air susu. Yang mana dia setiap hari Senin Allah kasih keringanan boleh minum susu daripada jari jemarinya. Karena apa? Karena berkat gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Makanya dikatakan di dalam syariat, "Idza kana hadzal kafir ja'adahu bi tabbat yadahu bil jahannam mukhalida." Hatta anahu fi yaumil itsnain yakhaffafu anhu bisururin li Ahmad. Famadhanu bi abdihi alladhi tula umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan. Di dalam syariat dikatakan ini ada orang kafir. Udah Allah tetapkan nih orang kafir bakal masuk neraka. Udah Allah tetapkan di dalam Al-Quran ini orang kafir nggak bakal selamat. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab ini udah Allah tetapkan bakal neraka, masuk neraka. Udah nggak bakal selamat. Tapi ada masa di setiap hari Senin Allah ringankan azabnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Terus diteruskan lagi. Terus bagaimana dengan orang-orang seperti kita yang kita beriman kepada Nabi Muhammad, yang kita rindu akan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, mati membawa iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bakal kita dapatkan? Sesuatu yang lebih daripada itu, sesuatu keberuntungan yang gak ada cara bandingnya. Orang kafir aja dapat keberuntungan, masa kita orang Islam gak dapat yang lebih? Makanya bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW ini menjadi satu keharusan. Ini salah satunya momen untuk ngebahas Nabi Muhammad jadi momen Maulid. Kita baca kitab sejarah Nabi. Makanya acara inti sebenarnya, ya, acara inti daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad, ya tadi itu membaca Maulid, bukan ceramah. Ceramah bukan acara inti, tapi acara inti perayaan Maulid Nabi adalah pembacaan kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituangkan di dalam kitab Maulid. Cuman masalahnya satu nih, ada masalah. Ya. Ada masalah. Apa masalahnya? Tahu nggak masalahnya di mana? Masalahnya kita yang hadir nggak ngerti sama yang dibaca. Pak. Udah lapar ya? Bu.
Lapar belum? Ngantuk. Ini nih, penyakit nih, ngantuk. Ya. Penyakit kita satu. Dibacain maulid kita enggak ngerti. Makanya diundang ustaz, diundang guru, kiai, ulama, habaib. Tujuannya apa? Buat nerangin. Apaan sih tadi orang baca maulid? Isinya apa? Apaan yang dibahas? Apaan yang dibaca? Apaan yang diomongin sama kitab maulid? Kita mau hadir maulid nih, dilihat dulu siapa nih yang ceramah. Wah, yang ceramahnya Habib ini lagi. Dia mah kagak lucu pisan ceramahnya. Nggak lucu, nggak mau hadir. Yang dilihat lucunya. Ya. Padahal kalau mau lihat lucu, jangan hadir maulid. Hadir topeng. Ngelawak. Ya. Itu baru dapat. Tapi kalau mau dapat cinta mahabbah sama Nabi Muhammad, hadir maulid. Dengerin yang ceramah apa yang diomongin, yang menceritakan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita ini lebih dekat sama Nabi. Supaya kita ini lebih cinta sama Nabi. Supaya kita ini lebih kenal sama Nabi. Orang kalau udah cinta, apapun yang diperintahkan pasti kita kerjain. Kalau nggak ada rasa cinta sama Nabi, bagaimana kita mau ngerjain syariatnya? Bagaimana kita mau ngejalankan sunnah-sunnahnya? Sedangkan kita aja nggak ada rasa cinta sama Nabi Muhammad. Terus pertanyaannya, bagaimana supaya rasa cinta ini tumbuh? Maka kita harus kenal sama Nabi Muhammad. Supaya cinta ini tumbuh, maka kita harus kenal sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibacakan kisah maulid, diceritakan tentang Nabi Muhammad supaya kita kenal. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Yang kenal aja belum tentu sayang. Yang kenal belum tentu sayang. Apalagi yang nggak kenal. Orang-orang Yahudi, saya kasih tahu nih. Orang-orang Yahudi dikatakan nih, orang-orang Yahudi kenal sama Nabi Muhammad itu lebih kenal daripada sama anaknya sendiri. Bayangkan. Kenal sama Nabi Muhammad lebih kenal daripada anaknya sendiri. Kenapa? Karena di kitab-kitab mereka cerita tentang Nabi Muhammad ini bakal diutusnya Nabi akhir zaman itu detail diceritakan. Sifat-sifatnya Nabi detail diceritakan di kitab-kitab orang Yahudi. Makanya mereka kenal betul sama Nabi Muhammad walaupun Nabi-nya belum ada, dia udah tahu sama Nabi Muhammad. Makanya waktu Rasulullah SAW mau ikut pamannya dagang, Rasulullah ini waktu kecil pernah pengen ikut sama pamannya Abu Thalib mau berdagang ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, Rasulullah di tengah perjalanan Nabi Muhammad, beliau rombongannya ini ketemu sama seorang pendeta. Nama pendetanya Pendeta Bahiroh. Pendeta Bahiroh melihat rombongannya Nabi Muhammad, merasa ada yang aneh. Ini rombongan beda dari yang lain. Kenapa beda? Ada tanda-tanda tertentu yang membuat ini rombongan beda daripada yang lain. Akhirnya sama ini pendeta di stop. Ini pendeta Yahudi, pendeta Nasrani. Ya, di stop rombongannya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW dan rombongannya di stop, kemudian dipanggil ketua kelompoknya nih, yaitu Abu Thalib. Dipanggil. Kemudian kata di pendeta apa? Lebih baik ente sama rombongan ente pulang lagi dah. Jangan lanjutin perjalanannya. Karena apa? Karena di antara rombongan kalian ini ada seseorang yang bakal diutus menjadi Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Dari mana dia tahu bahwa di dalam rombongan tersebut ada Nabi Muhammad? Dari ciri-cirinya Rasulullah.
Apa salah satunya? Kalau Rasulullah SAW berjalan, pasti dinaungi sama awan. Awan ngikutin Nabi. Ini salah satu namanya irhasot. Irhasot ini mukjizat yang Allah kasih tapi sebelum diutus jadi nabi. Namanya irhasot, bukan mukjizat, beda. Ya, kalau mukjizat udah jadi nabi, udah jadi rasul, namanya mukjizat. Kalau irhasot keistimewaan, tapi sebelum dia diangkat jadi nabi. Ada juga namanya karomah, suatu keistimewaan yang Allah kasih buat para wali-wali Allah, orang-orang yang dekat sama Allah. Waman ana anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang ikut kepada Nabi Muhammad dan celaka orang yang enggak ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih hati, dikasih mata, dikasih telinga. Enggak mau kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kerugian yang amat sangat dahsyat. Makanya di momen Maulid ini, mari sama-sama kita semua perdalam lagi, kita kaji lagi, kita kenalkan lagi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Supaya tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi, supaya juga dari cinta itu menimbulkan ketaatan kita buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah berikan kepada kita semua curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cintanya itu kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahduh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syajaratil asli nuran niyah wa lam'atil qabdati rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil bismaniyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. وقال النبي محمد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله حبيبه الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Pengatur waktu, pemandu acara, para alimil ulama, para kiai, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah minal a'la ila adna, alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Mata Allahu fi tuli hayatihim, amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati segenap para jamaah hadirin kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Pertama-tama tentunya paling utama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah membuktikan kebesarannya kepada kita sehingga alhamdulillah pada malam yang indah ini, malam yang mulia ini, Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini yang insya Allah pertemuan kita, perkumpulan kita pada malam hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadikan sababiah dikumpulkanlah kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa selalu kita curah limpahkan kepada alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, asbab tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya, amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda yang saya hormati, wa'lam annal ittina'a bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am. Ulama telah melarang kita dari sujud namanya. Di situ dijelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa dihasilkan pahalanya dengan cara mengerjakan 4 faktor. Berapa? Tulis 4. Yang pertama bi'it'amit ta'am, membuat makanan. Makan udah tadi. Berarti udah dapat pahala Maulid. Ibu-ibu di belakang boleh makan kue. Lagi maulid dia, lagi maulid. Bid'amit ta'am, kata ulama, silahkan kita membuat makanan, membawa minuman, membuat makanan, membuat nasi apa, nasi kebuli, nasi uduk, bawa ke tempat maulid, hasil pahala maulid, kata ulama. Bahkan kata Imam Nawawi dijelaskan apabila dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihidangkan hidangan makanan, diusahakan harus habis, karena makanan yang ada pada acara maulid itu akan menjadi saksi, bahkan akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang memakan makanan di acara maulid. Kadaharan bakal jadi syafaat ke jaga di poe kiamat bagi orang yang hadir di acara. Makanya kalau ibu-ibu hadir maulid bawa tas yang gede-gede. Sayang makanan kita beli mahal-mahal di acara maulid, dimakan paling 1, 2, 3, masih ada jeruk 2 masukin, ada aqua masukin, kalau perlu makan sama aqua-aquanya. Itu bisa menggoncangkan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa hasil maulid biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Tadi sudah dibaca Al-Quran, berarti maulid sudah beres. Siapa orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat bagi membacanya. Bagi seorang yang membaca, bahkan orang yang mendengarkannya pun akan diberikan syafaat oleh Al-Quran.
Fazatul Quran yunawiru binurillah. Siapa orang yang membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran didengarkan ketika dibaca, yunawiru binurillah, maka akan diberikan cahaya oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan Al-Quran dibaca, didengarkan saja kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ada yang membaca Quran, kita sambut dengan lafzul jalalah Allah. Jangankan dibaca, dengerin aja. Nggak bisa dengerin, kupingnya budak misalkan ada gangguan THT. Ibu pengen maulid baca Quran nggak bisa, dengerin nggak bisa. Pegang Qurannya, bolak balik, pegang, liatin. Ternyata melihat Quran pun akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata ulama, kalau kita ingin mendapat pahala maulid dengan cara membaca sirah nabawi, sejarah-sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, timbul sebuah pertanyaan apabila ada yang bertanya, siapa yang menyuruh maulid? Siapa yang menyuruh ngadain maulid? Kan tetangga kita banyak tuh yang anti-anti ya, gitulah. Apa lo maulid gak ada dari sananya lo? Emang lo kapan ke sana? Nah, siapa yang nyuruh kita maulid? Jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya Allah memerintahkan kita untuk maulid? Walaupun ini ayat bukan fil amr, walaupun ini ayat bukan perintah, bahasa kita suka baca dalam Al-Quran, qori suka kumandangkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita kaji secara detail, ternyata itu merupakan mantuk. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita seluruh umat-umat manusia untuk meneladani akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga timbul dalam benak pikiran kita, kalau kita ingin meniru gaya orang, kalau kita ingin melihat akhlak seseorang, otomatis kita harus melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita tidak melihat Rasulullah, mimpi pun belum dengan Rasulullah, berjabat tangan pun belum dengan Rasulullah. Tapi kenapa? Wa amanabi, kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuba liman ro'ani, tuba liman ro'ani wa amanabi. Tuba liman ro'ani, berbahagialah bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, wa amanabi, dan iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berbahagialah bagi orang yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana nasib kita sekarang? Tidak hidup di zaman Nabi, kita bukan sahabat, kita pun bukan tabi'in. Alhamdulillah Allah berikan cahaya iman, Rasul memberikan kabar gembira, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam ro'ani wa amanabi. Tetapi bahagialah, sangat berbahagialah, sangat berbahagia liman lam ro'ani, walaupun kita belum pernah menatap Rasulullah, walaupun kita belum pernah melihat Rasulullah, walaupun kita belum ngopi budaya dengan Rasulullah, tapi kita ada iman di dalam hati kita. Itu merupakan umat-umat wasatoh, umat-umat yang luar biasa. Walaupun belum hidup di zaman Nabi, tapi imannya, cintanya menggebu terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik air putih saja minuman kita, daripada lama-lama nunggu susu tak ada. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur kita, panutan kita. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok idaman wanita.
sosok idaman laki-laki. Coba lihat Nabi Muhammad, kalau kita lihat ketampanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad lebih tampan dibandingkan Nabi Yusuf alaihi salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita bahas ini Nabi Muhammad itu siapa sih sehingga menjadi idola seluruh umat di dunia. Saha sih Nabi Muhammad teh? Nabi Muhammad anak putra dari Ki Abdullah. Abdullah. Ini Ki Abdullah luar biasa. Bapak Nabi Muhammad itu. Lantas Nabi Muhammad diciptakan dari mana? Buka dalam kitab Madariyus Su'ud. Halaman pertama dijelaskan di situ bahwa ketika Allah sebelum menciptakan dunia dan isinya, Allah mengambil sebagian nurnya, qabdatan min nurillah, diambillah sebagian nur Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nur, khalaqtuka wa samaituka Muhammadan. Wahai nur, aku ciptakan engkau, aku beri nama engkau yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad cahayanya dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dipandang sosok Nabi Allah Adam alaihi salam oleh seluruh malaikat. Ketika itu Nabi Allah Adam tetap menangis, ya Allah, aku masih belum bisa menatap wajahnya nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pindahkanlah kembali ya Allah, sehingga aku supaya bisa melihat nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipindahin oleh Allah Subhanahu Wa Taala syababah, ketelunjuk Nabi Allah Adam alaihi dipindahin di sini Buni. Makanya wajar ketika kita tahiyat at-tahiyat mubarakat sholawat toy assalamu alaika nabiyyu wa rahmatullahi asyhadu an la ilaha. Dianjurkan oleh ulama ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita menoleh ke arah tangan kita, itu disunahkan. Karena kenapa? Diistimbat oleh ulama ahli fikih, ternyata ini syababah. Ternyata ini telunjuk pernah disimpan nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dipindahkan ke Nabi Allah Adam, Nabi Adam alaihi salam galau ibu-ibu di surga. Nabi Adam galau di surga sebab sendiri aja ibu-ibu galau. Belum ada Siti Hawa, akhirnya Allah pindahkan nur Nabi Muhammad ke Siti Hawa. Dipindahkan nur Nabi Muhammad ke Siti Hawa. Siti Hawa cantiknya bukan main, karena ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu nur Nabi Muhammad dipindahkan kembali kepada siapa? Lahirlah dari pernikahan Adam dan Hawa, yaitu Nabi Sis alaihi Nabi Sis. Dipindahkan kepada Nabi Sis alaihi salam. Setelah Nabi Sis alaihi salam, Nabi Adam membuat perjanjian dengan Nabi Sis. Wahai putraku, jangan engkau berikan cahaya yang mulia ini ke sembarang kecuali orang-orang yang bersih, orang-orang yang mulia. Sehingga singkat cerita, nur yang berada di Nabi Allah Sis alaihi salam pindah kepada Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Keren nih. Abdullah bin Abdul Muttalib ibu-ibu. Kalau jalan siang-siang itu semerbak minyak misik. Bapak Nabi Muhammad kalau jalan siang-siang panas bolong, jalan lewat ini metro, ke depan. Ini metro penuh dengan aroma minyak misik. Beda dengan ibu bapak-bapak orang metro. Jalan-jalan siang hari gak pakai payung, kalau gak pakai Rexona, waduh, gak bahaya. Luar biasa bapaknya Abdullah ketika dia berjalan di malam hari, timbul cahaya di jidatnya seperti cahaya yang apa ya? Seperti saya ini lampu nih, luar biasa terangnya.
ketika Abdul Muthalib dilahirkan, itu sudah ada ubun. Ubun kan sebutnya kuisan uban. Ini mau sudah Indonesia mah apa? Campurnya. Ada uban di sini nih satu disebutnya Syaibah. Supaya menjadi orang terpuji disebutnya Syaibatul Hamdi. Abdullah bin Abdul Muthalib. Muthalib bin siapa? Hashim. Iya Hashim bapak kolot ya. Akinah berarti. Lamun Hashim akinah Abdullah berarti akinah Nabi Muhammad lupa. Panggih jeung batu eta batu ngomong. Ya Hashim absyir alaika. Lempang deui eta Hashim panggih jeung tatangkalan. Ya Hashim absyir alaika. Panggih deui jeung cai-cai ngomong ka Hashim ya Hashim absyir alaika. Panggil lewat jeung gunung cek gunung ya Hashim absyir alaika. Wahai Hashim bahagialah engkau. Wahai Hashim bahagialah engkau. Karena tidak akan lama lagi di dalam tulang sulbimu akan lahir seorang nabi akhir zaman, nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad. Nabi macan ayah. Nabinya belum ada tapi namanya sudah terkenal di alam dunia ini. Benar tak? Nabi Adam ketika dikeluarkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan Nabi Adam di surga sebab ngadahar buah khuldi, makan buah khuldi Allah keluarkan di surga. Ketika dikeluarkan di surga, Nabi Allah Adam alaihissalam dipisahkan dengan istrinya yaitu Hawa. Nabi Adam di kota Put, India. Siti Hawa di Jeddah. Makanya wajar ibu-ibu bapak-bapak wajar. Lamun kota India pernah kaentepan ku Nabi Adam. Makanya penduduk India itu ganteng-ganteng loh. Sahrul Khan, ya ibu-ibu Sahrul Khan, kenal Sahrul Khan? Ganteng tuh. Amir Khan, ganteng tuh. Eta orang India ternyata pernah turun Nabi Adam ke situ ketika Allah turunkan. Makanya orang India tuh ganteng-ganteng, wanitanya cantik-cantik. Naik motor. Hamko hamise curalo ilmi kahite cupalo. Gratis ya ini nyaho. Lagu India keren biasa. Ya nama asal agak nyanyi, asal pakai selendang lupa nyanyi. Itu doje tehuye judang. Jabo itu doje keriye bane. Teri meri baton kaharlam hasab de anjana ye batonai bayane kopai. Anjay meledak. Boleh curian, boleh kancana. Hai begogi. Ngaji dia eta leja teh menang mustak tidak lapan laja. Lamun nyerahnya kalau kita tahu artinya itu menghina itu. Tampang begaya banget hapuran. Elek kurapan mau bisulan. Gerak ubaran di siloba makin parah laja-laja. Gerak gosok laja-laja. Lamun lain dah mah itu laguna. Tapi urang pura-pura nyaho bae asik kejadian bae. Padahal mah teu nyaho karena artina tapi indah bae. Dipindahkeun Nabi Allah Adam ka India. Nges ka India eta Nabi Adam naik ka luhur gunung, manjat ke atas gunung. Di atas gunung ada batu. Sujud Nabi Allah Adam alaihissalam minta ampun kepada Allah karena telah mengerjakan dosa satu kali yaitu memakan buah khuldi. Kumaha doana? Rabbana ya Rabbana.
Zalamna wa ilam tafir wa tar lanakunana. Tuh, eta istighfarna Nabi Allah Adam alaihi salam. Berapa tahun Nabi Adam tobatnya? Menurut satu kaul yaitu 100 tahun. Menurut sahabaduhum 120 tahun. Nabi Adam bikin dosa 1 kali, tobatnya 100. Kita bikin dosa 1 hari 100 kali, tobatnya Nabi Adam di surga mengerjakan dosa 1 kali, Allah keluarkan keluar surga. Dari surga keluar. Kita banyak dosa pengen masuk, Anda waras paman. Ketika itu Nabi Adam tobat kepada Allah Subhanahu wa taala 100 tahun lamanya. Begitu bangun dari tobat Nabi Adam, melihat ke atas langit, ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terpampang Nabi Muhammad namanya sudah ada, sehingga Nabi Allah Adam alaihi salam nanya kepada Allah, ya Allah, siapa nama itu? Ya Allah, itu siapa nama Muhammad ya Allah? Sehingga namanya engkau rapatkan dengan nama engkau wahai Allah. Siapa Muhammad itu ya Allah? Ya Adam, Muhammad adalah anak turunan engkau nanti di akhir zaman. Dia akan memimpin umat, bahkan dia menjadi susu terakhir. Bismillah. Hewan enggak ya? Nas kayaknya campur naon ya udah. Bangun Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya Allah, itu nama siapa luar biasa? Namanya engkau sandingkan dengan nama engkau wahai Allah. Siapakah itu? Ismuhu itu adalah nama yang nanti akan memimpin umat di akhir zaman. Beliau adalah masih keturunan engkau wahai Adam. Silahkan engkau bertawasul kepadanya untuk diampuni dosa engkau olehku, kata Allah. Akhirnya, ya Rabbi, inni atawassalu ilaika bi ismihi antaghfirli zunubi. Ya Allah, hari ini aku bertawasul kepadamu, berkahnya nama Muhammad, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Nabi Muhammad diampuni dosanya oleh Allah, wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya yakin yang hadir pada malam ini, mari sama-sama kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak dosa, kita banyak lupa, kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita buat bangga Nabi Muhammad. Malam hari ini kita senangkan Nabi Muhammad. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Ja'uka fastaghfirullah, kita datang malam ini hari ini untuk meminta ampunan lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaghfirullah, maka insya Allah lewat kita datang maulid minta ampun kepada Allah lewat Rasulullah, maka ampunan Allah akan diberikan pada kita pada malam hari ini insya.
yakin Sayyidi Ya man lahu Inna qad ja'u li Astaghfirullah ya Rasulullah. Nanti kita datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, syafaati aku ya Nabi Allah. Aku yakin mendengar para ulama bahwa engkau Nabi akhir zaman yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Syafaati aku wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatilah kami wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya menangis minta syafaat. Nabi Muhammad tidak diam. Langsung berada di bawah aras Nabi Muhammad, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tidak akan mengangkatkan kepalaku pada hari ini sebelum umat-umatku kau masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah melihat Nabi Muhammad kasihan lagi sujud aja. Kata Allah, "Sal Muhammad, wahai Muhammad, kamu minta apa?" Aku tidak minta banyak ya Allah. Aku cuma ingin aku diselamatkan dan umat-umatku 70.000 umatku diselamatkan oleh Engkau. Masuk dalam surganya Allah. Ma'assalamah. Akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bisa menyapati kita nanti dengan kiamat. Kita masuk ke dalam surganya Allah berserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70.000 umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga, yang 70.000 satu orang membawa 70.000 umat lagi. Makanya kita patah malam hari ini, kita patut menyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang saya makanya bagi orang mah wajib nyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab lamun salat menyebutkeun ngaran Nabi moal sah salatna. Waktu salat kita ada baca Nabi Muhammad enggak? Ada salawat enggak? Salawat kasukeun naon dina salat? Rukun naon? Rukun kasukeun sunahna sunah naon? Sunah naon? Sunah abad. Sunah abad seperti apa? Tuh, kurang aja pikir ininya, kurang aja pikir. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Berarti kan kasutuna rukun. Berarti Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Ayat gak di sholat? Ada gak di sholat? Ajan ayat Muhammad gak? Coba lu ajan. Asyhadu an la ilaha illallah, hayya ala sholat. Pasti ayat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andaikan sholat kurang Allah Muhammadan, maka sholat kurang mah atuh ibu-ibu belang bentong. Sholat kurang mah acak-adut, acak-acakan. Hate kakiblat, awak kakiblat. Tapi iya hati ketika takbir Allahu Akbar. Ingat kunci tadi di mana ya? Allahu Akbar. Itu kunci di jaket lupa. Sami Allah waliban Habib. Mana hujan lagi jemur diangkat. Ngandelin sholat pengen masuk surga. Sholatnya aja sholat koplah. Banyak lupa kepada Allah. Akan ada sodakoh. Sodakoh pengen masuk surga. Bapak-bapak nanya nih, kalau di masjid hari Jumat sodakoh berapa duit ke keropak? 2.000 yang masuk ke surga Besti. Coba pikir dengan akal yang sehat Besti. 2.000 yang ke surga. Terus sodakoh zaman akhirnya keren. Jumat berkah, bahkan Rasul kan sudah gitu loh. Ketika kita sodakoh tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu, ya nggak?
Sekarang Jumat berkah, tangan kanan ngasih, tangan kiri pegang HP selfie. Jumat berkah guys. Gimana kita mau masuk surga lewat sedekah dengan seperti itu? Kan katanya ada puasa. Rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal aqos. Kita mengandalkan puasa kita. Puasa kita cuma menahan haus dan lapar saja. Kita puasa sama puasa ibu-ibu, kadang-kadang mulut kita ngomongin suami ke orang lain, ngomongin tetangga nggak habis-habisnya, ngomongin mertua ke orang lain padahal lagi puasa. Mata kita dipakai maksiat kepada Allah. Pengen masuk surga lewat puasa seperti itu. Asup mal. Akan ada baca Quran rubba qari'in laisa minal Quran wal Qur'anu yal'anu. Tidak sedikit orang yang membaca Quran, bukan Quran memberikan syafaat bagi yang membacanya. Wal Qur'anu yal'anu, justru Al-Quran melaknatnya. Al-Quran melaknat orang yang membaca Al-Quran. Seperti apa orang yang membaca Quran dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang tidak memakai ilmu tajwid wal akhzu bi tajwid di hasmun najimun malam Qur'ana asimun. Wajib make tajwid kalau maca Quran, lamun teu make dosa ka pangeran. Sholli sholli iman wal ali wal biman wal ali biman. Baca Quran masih dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah. Kata Nabi Muhammad, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapa orang yang mencintaiku, maka nanti akan bersamaku nanti di dalam. Cinta kita terhadap Nabi, cinta ibu-ibu cinta terhadap Nabi, bapak-bapak cinta. Bukti cinta pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin ya robbal. Kalau kita mencintai selain Nabi, kita cinta terhadap selain Nabi, selain Allah, itu cintanya PHP semua. Ibu-ibu cinta terhadap suami dengan masih muda, kekayaannya luar biasa, tapi ketika suami ibu meninggal, apakah ibu masih cinta terhadap suami? Ayah sudah, mas, aku mencintaimu sehidup semati. Percaya bahwa ulang, paeh deh ulang, dandanan deh, percaya aja. Ngakunya cinta sehidup dan semati, diajakan kodar mah dipendem oleh. Ibu-ibu kalau suaminya mati mau nemenin dalam kuburan, mau. Katanya saya sekata senada seirama, pengen mati bersama, buktinya mau. Berarti cinta ibu-ibu PH. Coba contoh tuh Siti Aisyah. Siti Aisyah melamun Nabi Muhammad balik, begitu datang Nabi Muhammad langsung dirangkul. Udah pegang tisu di sini, kalau sekarang mati tisu dipegang. Baru pulang capek ya. Kacau. Terus asupkan ke kantong. Itu keringat Nabi Muhammad diperat sama istrinya, dibikin minyak wangi, dibikin pewangi untuk sholat. Besok ibu-ibu jajal. Salaki balik di sawah, salaki balik itu pesana apa loba? Ambil tisu, perat ke botol masukin buat racun tikus.
Hangit sih bener ya enggak? Ya. Nabi Muhammad indah rumah tangganya karena Siti Aisyahnya menjadi figur seorang ibu yang baik. Karena cinta itu butuh pengorbanan, guys. Ini soal hati, soal perasaan. Kalau kita capek cari uang, datang ke rumah istri pakai apa? Dasar udah sobek, bedak udah luntur, gincu sudah nggak ada. Sedangkan istri di luar, suami di luar lihat istri yang lain cantik. Memang begitu. Kalau lihat tetangga orang tuh cantik kelihatannya, bisa sedih jelek walaupun cantik. Makanya kalau ibu-ibu pengen suaminya betah di rumah gimana? Dandannya untuk suami. Ini mah dandan kehajatan doang. Dandannya ke pengajian doang. Ibu-ibu bener gak gitu? Bapak-bapak jawab kalau mau tidur sama bapak suka dandan. Ayah sering pakai autan siapa goblok? Ya Allah, hutang pegat ditambal ku paniti. Salakina balik gabluk. Sugante amanan orang hutang nancep. Ya Allah, ya Rabbi, pakai daster yang bagus dan wangi, pakai minyak wangi, pakai maskara, pakai lipstik, pakai pelembab. Suguhkan untuk suami tercinta. Insya Allah. Ibu-ibu kalau pakai minyak keluar rumah haram itu. Gak boleh minyak wangi dipakainya untuk suami. Ini mau kepakai suami, ya Allah, baju mulai gabah. Baju mulai gabah dipakai yang misalnya ke buku berukas lagi nanti. Coba muliakan suami seperti Siti Aisyah. Suatu saat Nabi Muhammad lagi makan daging onta sama sahabat. Ketika sedang makan daging onta, ada yang kentut. Di hadapan Nabi itu bolongok. Kedahar onta, daging onta, kentut. Kentut tidak bersuara tapi wanginya luar biasa. Siapa yang dia wudhu duluan itu pasti yang kentutnya. Nabi Muhammad menjaga perasaan sahabatnya loh. Ketika itu kata Nabi Muhammad, siapa orang yang habis makan daging unta, semua wajib wudhu. Adil gak Nabi Muhammad? Adil gak? Adil Nabi Muhammad. Kenapa? Menjaga perasaan seseorang. Coba lah kurang meta. Setan hidup sianya. Masa Allah itu hidup siap bau-bau dan tolol dari penjai kalau gitu. Kurang gitu. Makanya kata ulama fikih dijelaskan kalau kita kentut itu makruh hukumnya sambil ketawa. Jadi amun anu gitu jangan ketawa, isep bareng-bareng. Isap barang. Itu menjaga perasaan. Nabi Muhammad makruh hukumnya lamun apa nih? Kalau kentut nggak boleh diketawain, tapi gimana? Isap barang. Aman. Nggak boleh kalau ada yang kentut diketawain, makruh hukumnya kata ulama. Begitu sangat menjaga perasaan wahai Nabi Muhammad SAW pada sahabat. Datang pemuda ngasih anggur kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku habis pengen anggur. Silahkan cicipi anggurku. Muhammad, ini ada anggur sedikit ya Rasulullah. Silahkan coba anggurnya. Mudah-mudahan Rasulullah suka. Dimakan sama Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Anggurnya asam ketika dimakan. Dimakan lagi sama Nabi. Sama Nabi dimakan lagi. Aneh, ini sahabat kenapa Nabi Muhammad biasanya kalau Nabi Muhammad makan nih dibagi. Sahabat, nyobain. Ini makan dimakan semua. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, nggak biasanya kamu kalau makan itu dimakan semua loh. Ini kenapa? Kau habiskan semua anggur kamu nggak dibagi, kenapa ini? Wahai sahabat, andaikan kau tahu rasa anggur tadi, dia bukan main. Bukan main. Andaikan aku kasih kepada engkau, pasti engkau tidak akan bisa menjaga perasaan orang yang membeli anggur ini. Rasul ngajaga
Tapi sekarang kita diadu domba. Kita mencintai ulama, kita mencintai habaib. Ada satu faktor yang mengadu domba kita. Nabi Muhammad, cucunya kemarin jadi ributan soal nasab ramai di Indonesia. Benar apa enggak? Soal nasab kiai antar kiai diadukan, ulama dan ulama diadukan, habaib dan habaib diadukan. Soal masalah nasab, katanya habaib itu bukan putra, bukan cucu siapa? Bukan cucu siapa? Bukan cucu Nabi Muhammad. Terus Wali Songo bukan? Hah? Turunan Rasulullah. Kemarin turang itu viral tentang sanad-sanad, viral tentang nasab-nasab. Seluruh Indonesia digoncangkan dengan masalah nasab. Harus ada tes DNA. Kenapa seperti itu? Tidak bisa menjaga perasaan ulama, tidak bisa menjaga perasaan habaib. Adanya habaib, adanya ulama, adanya kiai, mereka adalah surujud dunya wa masabihul akhirah. Mereka adalah lampu-lampu di dunia dan neon-neon nanti di akhirat. Makanya kalau kita tidak ada habaib, tidak ada ulama, tidak ada kiai, maka kata ulama mengatakan laulal ulama la saron nasukal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, andaikan tidak ada habaib, la saron nasukal bahaim, maka manusia akan seperti binatang. Makanya wahai para ulama, wahai para habaib, jangan adu domba kami, jangan memperkeruh cinta kami kepada para habaib. Biarkan kami mencintai mereka, biarkan kami mencintai ulama tanpa harus dikenal dengan nasab, tanpa harus dites DNA. Yang kami pikirkan sekarang bukanlah nasab, tapi tentang bagaimana mementingkan nasib umat ke depannya. Takbir. Nasib ulah mikiran nasab. Kanan anak siapa? Anak Nabi Nuh. Nasabnya bagus gak? Bagus anak Nabi, tapi nasibnya jelek, kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan terbawa-bawa, terus cintai ulama kita, terus cintai habaib kita, cintai ulama-ulama setempat kita, muliakanlah mereka. Man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhalal jannah. Siapa orang yang memuliakan ulama, sama kata Rasul memuliakanku. Siapa orang yang memuliakanku, maka sama dia memuliakan Allah. Sedangkan orang sudah bisa memuliakan Allah, kalau silahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Siap cinta ulama, siap cinta habaib, siap cinta ulama, siap cinta kiai. Takbir. Allahu akbar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Dibasain Allahumma salli biha jamil ahwal afaz wa tablana biha jamil hajjat wa tutahhirna biha jamil sayiat. وترفعنا بها عند عاد درجات وبلغنا بها الصغيرات من جميع خلق بدل ما إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم استر سيدنا محمد. اللهم اعتصمنا بالجد والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكل على الحي الذي لا يموت. ارفعنا هادي الوباء بلاء، ارفعنا هادي أو بلاء، ارفعنا هادي أو بلاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالذكرى. اللهم ارزقنا فهم نبينا
wa hifdzal mursalina wa ilhaman malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim bi ridaillahi wa bi mujizil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah nanas, buah jari dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara malam ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.